Yang 50% bunga kalian itu bisa jadi 10%. Salah satunya yang akan saya sebutkan di sini, kalian fokus ke satu yang telepon ke kantor aja. Jangan coba-coba untuk resign ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah mendekati masuk minggu kedua, ini kita mau puasa. Semoga puasanya masih terjalan dengan baik dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jauh dari ancaman-ancaman DC yang bikin pusing kepala, dan sudah mulai kuat mental sejak sekarang karena sudah banyak banget dikasih booster-booster buat kalian semuanya, apalagi menjelang lebaran ya teman-teman ya. Oke baik, kali ini saya akan membahas beberapa pinjol yang sudah saya rangkum berdasarkan pengalaman dari para teman-teman pengguna pinjolnya yang DC-nya neror langsung nelfon ke kantor, barbar langsung ke kantor dan nelfon ke kantor ngancam ini itu. Nah apa saja kita akan bahas, tapi sebelumnya buat yang baru saja yang bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Kali ini saya akan membahas tentang ada beberapa pinjol, sekitar 10 pinjol yang sudah saya rangkum di tahun 2023 yang paling barbar untuk neror para konsumen-konsumennya atau para nasabah-nasabahnya. Sebelumnya di tahun 2022 para pinjol ini tidak terlalu banyak untuk meneror ke kantor, hanya ke kondar dan jarang juga yang keluar kondar. Namun di tahun 2023 ini mulai banyak, mulai kayaknya mau nggak mau mereka harus cepat mengembalikan modal mereka agar berputarnya modal mereka dan kondisi perusahaan mereka tak baik-baik saja. Nah apa saja nanti saya akan bahas, tapi teman-teman harus tahap paham dulu ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Mbak, saya waktu pengajuan pinjol itu tidak pernah mencantumkan nomor telepon kantor dan perusahaan saya itu tidak saya cantumkan, kok dia bisa tahu ya Mbak ya, dari mana ya? Nah semua aspek itu berhubungan data kalian. Misalnya kalian memberikan nomor telepon kondar kalian itu adalah teman kalian, saudara, ataupun bisa jadi kerabat dekat kalian lah. Nah kondar-kondar inilah yang akan dihubungin sama DC. Dan lebih parahnya lagi, kalau mereka tidak dapat informasi dari kondarnya ini, mereka akan mencari nomor telepon yang ada di kondar, teman-temannya kondar. Dari situlah dia dapat terinformasi bahwa kalian bekerja di perusahaan kalian saat ini, walaupun kalian tidak menaruh perusahaan yang asli kalian itu di data pada saat pengajuan pinjol. Nah gitu teman-teman ya, jadi semua aspek itu bersinkronisasi. Jadi kalian jangan berpikir sesuai dengan pemikiran kalian, karena DC itu punya 1001 cara, yang penting mereka bisa mendapatkan uangnya. Gitu ya teman-teman ya. Dan lagi kayaknya jadi polemik ya vlog saya sebelumnya yang mengatakan bahwa bunga pinjol itu akan berlaku seumur hidup. Nah ada yang berkomentar seperti ini yang mengatakan bahwa bunga pinjol itu menurut peraturan OJK terbaru hanya 50% dari pokok pinjamannya. Nah, jadi saya informasikan di sini ya, kalaupun itu peraturan OJK terbaru, buat teman-teman semuanya jangan ditelan mentah-mentah. Itu pasti ada embel-embel yang berlaku. Karena bahwa saya sudah konfirmasi kepada OJK khususnya yang ada di Batam ya, yang mengatakan bahwa Mbak, benar nggak ya bahwa bunga pinjol yang dibebankan kepada nasabahnya itu hanya boleh sebesar maksimal 50%. Dan pihak OJK mengatakan bahwa regulasi seperti itu memang benar adanya, tapi itu kembali lagi kepada konsumen dengan pinjolnya, dengan catatan lagi bahwa kalian akan membayar lunas. Misal saya kasih contoh ya biar lebih gampang kalian mencernanya. Kalian punya utang 3 juta. Terus bunganya kalau sesuai dengan peraturan peraturan OJK adalah 50%. Artinya 1.500.000. Berarti total hutang kalian adalah 3 juta tambah 1.500.000 adalah 4.500.000. Pokok beserta bunga gitu ya. Nah, sekarang kalian mau membayarkan pinjaman kalian, setelah cek slip ternyata benar pinjaman kalian itu sebesar 4.500.000. Nah, kalian ingin nego, kalian hanya mau bayar pokoknya aja, bunganya kalian nggak mau bayar. Nah, kalian tidak bisa
bisa menego dengan OJK, tapi OJK pasti akan mengatakan kalian harus bernego kepada pinjolnya dengan menyatakan bahwa OJK sudah mengeluarkan peraturan untuk pinjol bahwa bunga adalah dibebankan 50%. Tetapi kalau dari saya pribadi, yang 50% bunga kalian itu bisa jadi 10%. Dengan catatan kalian membayar lunas. Nah, kenapa saya bilang bunga itu akan berlaku seumur hidup? Kalau kalian tidak bayar selama seumur hidup, bunga itu akan berjalan. Tetapi kalau yang ada di Slick itu bunganya tidak akan sebesar yang ada di aplikasi. Nah gitu ya, jadi jangan berpatokan dari 50%-nya itu. Walaupun OJK telah mengatakan bahwa Mbak bunganya itu 50%. Kalau bunga yang dibebankan per harinya hanya 0,4%, untuk mencapai 50% itu butuh waktu lama. Itu bisa membutuhkan waktu 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun tidak menutup kemungkinan kalian akan melakukan pinjaman ataupun kalian punya rezeki lebih, kalian berpikir untuk melunasi hutang kalian. Nah seperti itu ya maksud saya teman-teman ya. Kalaupun kalian menyatakan Mbak si channel sebelah mengatakan bahwa hutang OJK hanya 50% saja, kalian jangan telan mentah-mentah. Perhatikan lagi belakang-belakangnya ada apa. Itu bayar 50% bunganya, tapi dengan konsekuensi kalian harus bayar lunas. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Saya akan bagikan ini deretan para pinjol-pinjol yang menagih ke kantor kalian. Bagi kalian yang bekerja di perusahaan, kalau yang di kantor-kantor perusahaan yang mungkin kalian bekerja di manajemennya, bukan di lapangannya ya, atau bukan di produksinya, nah ini akan mengganggu sekali. Sama seperti saya dulu ya, muka-muka tembok aja bodo amat, dia nelfon ke sini. Kalau nggak ada duitnya mau bagaimana gitu kan teman-teman ya. Yang penting saya tahu banget perasaan kalian, bagaimana rasanya ditagih ke kantor, malu dengan teman-teman, ataupun kalian sudah bilang ini bilang itu tapi teman-teman nggak mau peduli. Tapi dari saya sendiri, kalian harus kuat mental. Dan seandainya ada 5 aplikasi yang kalian pinjam, salah satunya yang akan saya sebutkan di sini, kalian fokus ke satu yang telepon ke kantor aja. Kenapa kita harus fokus ke satu aja? Untuk menjaga tetap nyaman di kantor dan suasana tetap kondusif di kantor. Gitu teman-teman ya. Nah saya akan bagikan ini di tahun 2023 yang benar-benar barbar nelfon ke kantor setiap hari, absen bahasanya ya. Yang pertama itu adalah Uangmi, kemudian Tunaiku, Indodana, S-Pinjam, S-Paylater, Ada Kami, KTA Kilat, Tunaiku, Aku Laku, semua kartu kredit, baik itu yang dikeluarkan oleh pinjol ataupun yang dikeluarkan sama perbankan. Dan juga itu ada Kredit Next. Untuk yang Kredit Next ini statusnya masih semi legal ya teman-teman ya. Artinya dia ada di lapangannya, dia ada kantornya, ada nomor teleponnya, alamatnya lengkap, cuman izin dari OJK-nya aja yang masih belum keluar. Itu dikatakan semi legal. Dan Kredit Next ini juga menagih barbar ke kantor kalian. Nah, jadi buat teman-teman yang punya tagihan, punya pinjol di antara yang saya sebutkan tadi, kalian fokus ke sini saja. Fokus bayar yang ini aja dulu biar dia tidak menagih lagi ke kantor. Karena apa? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, untuk menjaga kondusif kalian tetap kerja, tetap nyaman, jadi tidak ditagih-tagih, tidak malu kepada teman-teman kalian sendiri. Jadi fokus ke situnya aja dulu. Kalau seandainya kalian tidak cukup uang untuk membayar japonya, kalian bisa cicil aja, yang penting ada pergerakan. Walaupun jatuhnya hanya bunga aja, yang penting kalian bisa kabari ke DC lapangannya, saya sudah bayar. Seandainya ada yang menagih, tolong jangan telepon. Seandainya pun nanti kalian angkat teleponnya itu dan mengatakan saya akan mencicil, saya ada e-tiket baik untuk membayar dan mencicil, tolong jangan telepon lagi. Tetap kalian sampaikan seperti itu, biar walaupun nanti kondisinya mereka akan telepon, teman-teman kalian tahu bahwa kalian punya etikat baik untuk membayar. Jadi fokuskan yang nelfon ke kantor aja. Jangan coba-coba untuk resign ya. Jangan coba-coba untuk resign karena tidak mudah untuk mencari pekerjaan di zaman sekarang. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia yang baru mau menaik.
dan ada beberapa yang malah turun. Apalagi yang untuk pulih itu membutuhkan waktu yang lama, setahun 2 tahun. Jadi usahakan kalau kalian yang bekerja saat ini tetap bekerja, jangan berpikiran untuk resign. Sulit untuk mencari kerja, saya katakan ya, sulit untuk mencari kerja. Jangan merasa kalian punya pengalaman, kalian punya orang dalam, ataupun kalian punya uang untuk simpanan, itu tidak akan cukup untuk pinjol. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, menjadi mood booster. Tetap kuat mental, tetap semangat, ingat kalian tidak sendiri. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.